Selamat malam. Selamat bertemu kembali di semester ini. Saya doakan kalian selalu sehat, selalu semangat, dan terhindar dari segala macam mara bahaya. Nah, di semester ini saya akan mengajarkan budaya organisasi, yang dimana budaya organisasi ini diampu oleh 3 dosen, Pak Petris, Bu Sandra, dan saya sendiri, Desi Rayanti Pelealu. Nah, budaya organisasi di sini salah satu mata kuliah penting untuk mempelajari namanya sistem manajemen di dalam perusahaan. Oke, budaya organisasi ini mengapa saya ada 3 gambar di sini? Karena berhubungan dengan budaya, berhubungan dengan organisasi, dan pastinya berhubungan dengan orang yang akan menjalankan organisasi tersebut. Pertama, yaitu pengertian budaya organisasi. Menurut beberapa para ahli, contohnya adalah antropolog Sir Edward D. Taylor, di sini dia membuat pengertian budaya itu adalah keseluruhan ide dan barang yang dihasilkan oleh manusia dalam pengalaman sejarahnya. Nah, ada juga menurut Kunchara Nitrat, budaya adalah keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam satu rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara dia belajar. Nah, belajar ini biasa dengan cara melihat, mendengar, melakukan, ataupun berbagai macam hal yang membuat dia bisa belajar mengenai suatu yang dia inginkan. Nah, dalam unsur budaya di sini, ada 3 unsur budaya yang dianggap penting bagi kebudayaan. Yang pertama adalah ide atau gagasan. Di sini, ide atau gagasan itu adalah pikiran-pikiran yang muncul dari individu atau masyarakat atau suatu bangsa. Yang kedua, tindakan, yaitu bagaimana seseorang atau satu bangsa atau sekelompok masyarakat berpikir, bekerja, berbicara, dan melakukan aktivitas-aktivitas lain. Yang ketiga, hasil karya atau produk, yaitu sesuatu yang dihasilkan dari satu individu, masyarakat, ataupun bangsa. Nah, ini adalah 3 unsur penting yang dianggap akan mewujudkan sebuah kebudayaan. Nah, ada juga beberapa unsur yang disebut dengan 7 unsur kebudayaan secara universal atau universal categories of culture. Yang pertama adalah bahasa. Bahasa di sini merupakan adalah bentuk pengucapan yang indah dalam sebuah kebudayaan. Yang dimana bahasa ini menjadi alat perantara umat manusia dalam melanjutkan atau mengadaptasi sebuah kebudayaan. Nah, bahasa di sini akan mempunyai 2 hal penting, yaitu bahasa lisan ataupun bahasa tulisan. Pada umumnya, masyarakat suku lebih sering menggunakan bahasa lisan karena mereka dianggap belum mampu berbicara melalui tulisan, seperti saat ini masyarakat modern seperti ini. Tetapi pada kenyataannya, masyarakat zaman dulu mampu membuat atau mengungkapkan perasaannya dalam bentuk gambar. Contoh, lukisan-lukisan di dinding gua, terus lukisan-lukisan lama yang tersimpan dalam kanvas, yang biasanya perasaan mereka akan dilihatkan dalam berupa gambar yang dimana para arkeolog ini akan menemukan hal-hal tersebut. Nah, yang kedua, ini sangat-sangat penting juga, yaitu sistem pengetahuan. Nah, sistem pengetahuan di sini adalah berkisar pada pengetahuan mengenai kondisi alam sekitar sekelilingnya, sifat peralatan yang akan dipakainya. Biasanya ruang lingkup sistem pengetahuan di sini berupa pengetahuan tentang alam, flora, dan fauna, waktu, ruang, sebuah angka,
Dan biasanya juga mengetahui anatomi tubuh manusia. Nah, sistem pengetahuan dalam budaya terbentuk dalam proses interaksi dari setiap anggota komunitas. Selain itu juga ada tradisi mewarisi pengetahuan yang lampau dari generasi satu ke generasi yang lainnya. Atau dari orang terlebih dahulu dari kita akan memberikan mewarisi ilmu pengetahuan itu ke generasi yang lebih muda. Yang ketiga, sistem teknologi dan peralatan. Nah, teknologi di sini yang dimaksud adalah jumlah dari keseluruhan teknik yang dimiliki oleh semua atau orang-orang dalam sebuah negara atau sekelompok masyarakat yang di dalamnya termasuk keseluruhan cara bertindak dan berbuat dalam hubungannya mengelola bahan-bahan mentah. Misalkan cara memproses bahan-bahan untuk dibuat menjadi alat kerja, gudang, pakaian, rumah, alat transportasi, dan berbagai macam kebutuhan lainnya yang dianggap itu adalah teknologi. Nah, dalam kebudayaan unsur teknologi yang paling menonjol adalah kebudayaan fisik. Budaya alat-alat fisik tersebut adalah berupa alat-alat produksi, wadah atau tempat, makanan dan minuman, perhiasan, terus pakaian, juga tempat tinggal, serta yang kita ketahui adalah teknologi di sini adalah transportasi dan komunikasi. Nah, selanjutnya adalah sistem kesenian. Nah, sistem kesenian di sini, kesenian diartikan adalah sesuatu hasrat manusia terhadap sebuah keindahan. Nah, manusia di sini senang dengan namanya keindahan atau sesuatu yang dianggap memuaskan suatu hasrat. Nah, sedangkan bentuk keindahan ini beraneka ragam, muncul dari biasanya adalah imajinasi, kreativitas manusia. Selain itu juga, kesenian di sini tentunya akan memberikan kepuasan bagi seorang manusia. Mengapa? Karena sesuatu yang indah akan membuat rileks hati seseorang. Ada banyak kesenian yang umumnya dihasilkan oleh sebuah komunitas masyarakat, misalkan kerajinan tangan seperti tenun, seperti tembikar, seperti membuat kerajinan tangan seperti apa namanya, tapak meja, tas, ataupun hal-hal lainnya seperti pahat, dan banyak juga kesenian yang dihasilkan oleh suatu kelompok. Nah, untuk memahami kesenian di sini secara jelas dapat dipetakan menjadi 3 bentuk, yaitu seni rupa, seni tari, dan seni suara. Nah, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian di sini adalah segala usaha manusia untuk mendapatkan barang dan jasa agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Bisa juga disebut dengan sistem ekonomi karena memiliki kaitan erat dengan mencukupi kebutuhan hidup. Beberapa jenis mata pencaharian seperti berburu, bertanam, beternak, berdagang, atau mungkin bertukang. Nah, di sini setiap daerah memiliki sistem mata pencaharian hidupnya berbeda-beda. Contoh, seseorang hidup di pesisir pantai, maka mereka akan mencari ikan di laut. Atau orang yang tinggal di perkebunan akan mencukupkan kebutuhannya dengan cara berkebun. Nah, di sini terjadinya ketika orang yang bekerja di kebun ingin menikmati ikan, mereka bisa barter dengan apa yang mereka hasilkan. Makanya di sini sistem mata pencaharian kaitan eratnya dengan ekonomi. Sistem religi. Nah, religi di sini adalah sebuah sistem yang terpadu antara keyakinan dan perilaku keagamaan. Hal tersebut berhubungan dengan sesuatu yang suci dan biasanya tidak bisa terjangkau. Nah, sistem religi di sini meliputi sistem kepercayaan, nilai, pandangan hidup, komunikasi, dan upacara keagamaan. Pada komunitas tertentu, sistem religi ini biasanya membentuk sebuah kelompok yang dimana sedikit kompleks. Misalkan nih, bangun tidur berdoa,
makan berdoa, sampai dari matahari terbit sampai matahari terbenam, dari bangun tidur sampai tidur mempunyai banyak aturan. Nah, sebaliknya juga ada yang namanya hukum adat. Namun dipastikan nilai spiritual sangat mempengaruhi cara hidup seseorang. Contohnya, suku A dengan suku B pasti mempunyai adat istiadat sendiri yang dimana akan diturunkan dari generasi satu dengan generasi yang lainnya. Nah, sistem kekerabatan dan organisasi dalam masyarakatan. Nah, bila sekelompok manusia berkumpul di suatu tempat dengan waktu yang cukup lama, maka akan terbentuk yang namanya masyarakat. Sekelompok masyarakat tersebut juga bisa disebut dengan sebagai organisasi nasional yang memiliki anggotanya dan mempunyai fungsi-fungsi yang berbeda setiap bagian atau setiap skill yang mereka punya, serta tugas yang berbeda-beda. Tetapi di sini dalam hal kekerabatan, perkumpulan atau suatu kelompok akan menghasilkan sebuah tujuan yang dimana mereka akan berkumpul bersama untuk mencapai tujuan yang sama, goals yang sama, bisa jadi profit oriented ataupun hal lainnya yang dianggap mereka mempunyai tujuan yang sama. Nah, itulah 7 karakteristik yang secara universal mempengaruhi unsur-unsur budaya. Nah, pada hakikatnya unsur budaya secara keseluruhan tadi ini merupakan hakikat dari sebuah organisasi yang dimana ada namanya inovasi dan pengambilan resiko. Sejauh mana sih para karyawan ini didorong agar bisa bermotivasi dan bisa mengambil resiko ketika ada sesuatu yang dianggap berbahaya atau keputusan-keputusan yang dianggap beresiko. Yang kedua, perhatian terhadap yang detail. Nah, sejauh mana di sini karyawan diharapkan memperlihatkan presisi atau sesuatu yang detail dengan cermat, dan di sini dianalisis dan perhatiannya terhadap hal-hal yang detail atau terperinci. Orientasi pada hasil di sini sejauh mana manajemen memusatkan perhatiannya pada hasil bukan pada teknik yang digunakan, tetapi apapun itu hasilnya, apapun prosesnya, yang penting hasilnya adalah mencapai tujuan bersama. Orientasi pada orang. Nah, sejauh mana sih keputusan manajemen memperhitungkan dampak hasil-hasil pada orang dalam organisasi ini? Contohnya, kenapa organisasi ini ada? Karena dibutuhkan oleh orang ini. Mengapa kampus ini ada? Karena orang yang akan dihasilkan dari kampus ini akan berguna bagi nusa dan bangsa atau bagi dirinya sendiri. Itu orientasi pada orang. Orientasi pada tim. Sejauh mana sih kegiatan kerja diorganisasikan berdasarkan tim, bukan berdasarkan individu? Karena mengapa manusia tidak bisa hidup sendiri? Otomatis bekerja dengan tim akan mempermudahkan kita untuk bekerja lebih ringan atau lebih mudah dalam orientasi tim. Keagresifan, sejauh mana orang-orang itu agresif dan kompetitif dan mempunyai hasrat santai. Jadi agresif di sini bukan sesuatu hal yang bersifat negatif, tetapi bersifat positif, yang dimana kita ingin belajar, kita selalu ingin mencoba hal-hal yang baru, dan yang pastinya tidak namanya seseorang itu sampai dalam menghadapi sesuatu. Nah, yang ketujuh, kemantapan. Sejauh mana sih kegiatan organisasi di sini menekankan pada hal-hal mengenai bertahan atau bertumbuh. Nah, itu adalah karakteristik utama secara keseluruhan hakikat dari budaya organisasi. Nah, dalam budaya ini disebut ada juga namanya budaya internasional. Budaya internasional di sini adalah budaya yang mengatur perilaku bangsa-bangsanya, bangsa-bangsa dan manusia secara keseluruhan atau universal secara umum. Nah, budaya internasional ini biasanya berupa norma, nilai, kebiasaan, dan sebagainya yang biasanya mempengaruhi perilaku anggota masyarakat dalam hal skup internasional. Budaya nasional artinya cuma satu bangsa. Suatu kebudayaan yang didukung oleh sebagian besar warga suatu negara
dan memiliki syarat mutlak bersifat khas dan bisa dibanggakan serta memberikan identitas terhadap warganya. Contohnya, kita bisa membedakan budaya nasional, budaya uh, negara Malaysia, negara Indonesia, Thailand, negara Inggris dan sebagainya karena mempunyai identitas yang berbeda. Yang dimana kalau Indonesia menjunjung nilai tinggi kekeluargaan, menjunjung tinggi nilai-nilai timur atau kesopanan. Nah, itu budaya nasional. Budaya suku bangsa, yang dimana di sini adalah budaya etnik suatu bangsa dan kelompok budaya lainnya. Misalkan dalam suatu bangsa terdapat namanya kelompok berdasarkan agama. Kalau di Indonesia itu ada 5 agama, satu kepercayaan, Katolik, Kristen, Muslim, Buddha, Hindu, dan satu kepercayaan adalah Konghucu. Etnis di Indonesia ini kita ketahui berbagai macam suku yang ada. Contohnya di Kalimantan. Di Kalimantan ini identik dengan namanya suku bangsa Dayak, Melayu, dan Cina. Nah, suku Dayak berbagai macam jenisnya lagi, sub-sub suku. Yang dimana kalau kita hitung dari Sabang sampai Merauke, etnis di Indonesia ini sangat-sangat beragam. Yang dimana ujung-ujungnya kita adanya Bhinneka Tunggal Ika. Nah, budaya lokal. Budaya lokal ini adalah budaya asli dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang juga menjadi ciri khas budaya sebuah kelompok masyarakat lokal. Contohnya, saya adalah orang Pontianak. Saya akan mempunyai ciri khas Pontianak, misalkan makanan, budayaan, adat istiadat, sopan santun. Pastinya akan berbeda dengan namanya budaya lokal di Bali. Nah, itu adalah budaya lokal yang dimana mempunyai ciri khas suatu budaya di masyarakat lokal tersebut. Setelah itu ada namanya budaya organisasi. Nah, budaya organisasi ini adalah norma, nilai, dan kepercayaan yang unik, yang berbeda antara budaya organisasi satu dengan budaya organisasi yang lainnya. Contoh nih, kampus Widya Dharma akan berbeda dengan kampus Universitas Tanjung Pura. Yang dimana kedua kampus ini mempunyai hal-hal yang unik, norma-norma, nilai-nilai, dan kepercayaan yang unik, yang dimana akan membedakan masing-masing kampus tersebut, yang dimana ujungnya identitas mereka akan berbeda. Nah, salah satunya ciri-ciri budaya sini adalah kebudayaan itu adalah sebuah budaya yang berada di suatu tempat yang bisa dipelajari. Yang pastinya budaya itu bisa dipelajari. Yang kedua, dapat disampaikan kepada setiap orang ataupun setiap kelompok serta bisa diwariskan dari satu generasi satu ke generasi yang lainnya. Tapi bisa disampaikan. Kita ketahui cara memasak, cara berkebun, belajar, ini mana itu akan kita dapat warisan tersebut dari orang yang sebelum kita, contohnya orang tua. Yang ketiga, kebudayaan itu bersifatnya dinamis, yaitu budaya yang merupakan satu sistem yang dapat berubah sepanjang waktu, biasanya mengikuti perkembangan zaman. Selektif, di sini menunjukkan pola perilaku pengalaman manusia secara terbatas. Nah, di sini memiliki unsur budaya dan unsur tersebut saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir bersifat etnosentrik. Maksudnya di sini adalah menganggap budaya milik sendiri sebagai budaya yang terbaik, serta menganggap budaya lainnya sebagai budaya standar atau biasa saja. Kita beranggapan budaya yang kita sudah anut adalah budaya yang terbaik daripada orang lain ataupun kelompok lain. Nah, kalau kita ketahui dari semester 1, 2, 3, dan seterusnya, organisasi ini sering kita artikan. Nah, organisasi di sini adalah kumpulan orang, paling sedikit 2 orang, saling mengikat, bekerja sama, karena mereka mempunyai kepentingan yang sama, punya tujuan yang sama, dan itu ada pembagian tugas, ada yang memimpin dan ada yang dipimpin. Dalam sebuah organisasi, mengapa dari awal saya bilang organisasi itu ada orang, karena di sini adalah untuk memenuhi kebutuhan sosialnya.
Nah, manusia tidak bisa hidup sendiri, otomatis dia akan berkelompok. Nah, makanya organisasi harus ada orang-orang dalamnya. Unsur-unsur pendukung agar organisasi bisa berjalan. Yang pertama adalah human atau manusia atau man. Manusia merupakan unsur utama dalam organisasi karena organisasi dapat terbentuk jika manusianya bisa saling bekerja sama, dan ini ada kalanya manusia menjadi seorang pemimpin dan ada kalanya menjadi seorang anggota. Kerjasama, yang dimana kerjasama ini membuat seseorang dapat mengerjakan pekerjaannya lebih mudah. Tujuan bersama, setiap organisasi haruslah memiliki sasaran atau tujuan yang sesuai dengan latar belakang organisasi tersebut didirikan. Jika sebuah organisasi tidak memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka otomatis organisasi itu akan hancur. Peralatan biasanya berhubungan dengan namanya teknologi, yang dimana di sini membutuhkan peralatan atau equipment perlengkapan yang mendukung pekerjaan tersebut. Lingkungan, di sini lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan organisasi. Dengan adanya lingkungan yang baik, maka organisasi berkembang dan menggapai tujuan yang diinginkan. Misalkan adanya sistem kerjasama, kondisi yang kondusif, terus lokasi yang memuaskan, lokasi yang dekat dan mudah terjangkau, dan ada pembagian wilayah seperti pembagian gudang, teknik, bagian pabrik, pembagian di mana dapur, di mana kantor. Nah, itu pembagian dalam hal lingkungan. Dan yang terakhir adalah kekayaan alam. Yang di sini adalah dimaksud adalah sumber daya alam yang bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Yang biasanya berupa flora, fauna, keadaan geografis, cuaca, dan sebagainya. Nah, hal yang dibutuhkan juga adalah kerangka atau struktur. Itu sendiri artinya ada pembagian menurut seseorang apakah bisa diberikan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya, kemampuan, pengalamannya. Nah, di sini bisa juga kita lihat ada struktur organisasi yang dimana ada manajemen atas, menengah, dan bawah. Nah, prinsip organisasi otomatis yang pertama adalah mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan dan arah merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan suatu organisasi. Karena dari tujuan ini akan terlihat hasil yang akan dicapai baik secara fisik maupun non-fisik. Pembagian kerja. Dalam pembentukan suatu organisasi harus terlihat dengan jelas akan adanya pembagian pekerjaan. Jangan sampai terjadinya tumpang tindih antara aktivitas yang dapat menghambat tercapainya tujuan organisasi. Delegasi kekuasaan. Dengan ada pembagian kerja, otomatis akan terlihat pula garis komando atau delegasi atau wewenang dari masing-masing unit kerja. Rentang kekuasaan. Rentang kekuasaan di sini maksudnya adalah penjabaran dari pendelegasian suatu kekuasaan sehingga tidak timbul diktatoris kekuasaan atau kesewenangan kekuasaan tersebut. Nah, tingkat pengawasan atau biasanya disebut dengan controlling lah bahasa kerennya. Di sini menggambarkan tingkat pengawasan yang timbul antara atasan dan subunit atau bawahan haruslah terlihat dalam strukturisasi seperti halnya ini. Harus terlihat sehingga batasan yang ada menjadi hak dan kewajiban baik itu atasan maupun bawahan. Kesatuan perintah dan tanggung jawab. Dengan tergambarnya struktur organisasi yang jelas, maka kesatuan perintah atau komando akan terlihat pula. Begitu juga dengan tanggung jawab dari orang yang memberikan delegasi akan tampak. Koordinasi biasanya kita juga perlu karena dalam suatu penyusunan atau suatu penyusunan program
Di sini perlukan koordinasi masing-masing divisi atau unit. Dengan demikian tujuan organisasi ini semakin cepat tercapai. Nah, contoh dari struktur organisasi ada bagian komoditor, direktur, accounting, di bawah direktur accounting, desain, sales, pembelian. Nah, desain dan sales saling berhubungan. Pembelian dan bagian produksi saling berhubungan. Accounting, bagian pengiriman saling berhubungan. Disitulah namanya struktur organisasi yang ada. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi struktur sebuah organisasi? Yang pertama adalah strategi. Struktur organisasi ini adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya. Karena ada sasaran diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan yang logis, kalau strategi dan struktur harus berkaitan erat. Tepatnya, struktur harus mengikuti strategi. Nah, ada juga disebut dengan strategi inovasi. Adalah strategi yang menekankan diperkenalkannya produk dan jasa baru yang menjadi andalan. Strategi biasanya digunakan untuk meminimalisasi biaya agar meningkatkan namanya profit. Nah, ukuran organisasi. Di sini terdapat banyak bukti yang mendukung atau ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan mempengaruhi strukturnya. Sebagai contoh, organisasi besar yang memperkerjakan banyak orang atau mungkin ribuan orang lebih cenderung banyak bagian-bagiannya atau spesialis-spesialisnya. Dan adanya tingkatan-tingkatan. Namun, untuk skala kecil mungkin tidak terlalu banyak spesialis-spesialis atau bagian-bagiannya. Contoh, ini di sebelah kanan saya ada pabrik. Yang sebelah kiri saya ini hanya toko jual. Otomatis di pabrik ini terdapat bagian-bagian dari manajer, dari desainer, dari packaging, itu akan berbagai bagian-bagian yang ada. Nah, kalau sebelahnya ini cuma jualan, nggak mungkin dia berbagai macam bagian pekerjaan. Bisa jadi di organisasi yang kecil, satu orang bisa bekerja lebih dari satu pekerjaan. Nah, teknologi, di sini istilah teknologi mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi sebuah output. Nah, setiap organisasi paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, SDM, ataupun sumber daya fisik menjadi suatu produk dan jasa. Contoh di sini teknologi dari tahun ke tahun akan semakin meningkat, otomatis kualitas yang dihasilkan oleh teknologi tersebut semakin tinggi. Lingkungan, di sini struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan selalu berubah. Beberapa organisasi menghadapi lingkungan yang relatif statis, tidak banyak musim, artinya tidak terlalu muncul banyak pesaing baru dan terobosan-terobosan teknologi baru. Contohnya di Indonesia mempunyai 2 musim, panas dan musim kemarau dan musim hujan, sedangkan di luar negeri 4 musim. Otomatis 4 musim akan menimbulkan inovasi-inovasi produk-produk yang lebih banyak ketimbang hanya dua musim. Nah, kenapa adanya organisasi, tujuan organisasi yang disebut perusahaan? Mengapa sih ada? Karena untuk mencapai keberhasilan dalam usahanya, ya profit oriented. Yang kedua, mengatur menentukan kerjasama perusahaan lain, merger dengan perusahaan lain, terus mengundang banyak orang untuk bisa bekerja sama, bermitra, fokus terhadap tujuan, yang dimana di sini adalah masing-masing perusahaan, orang-orang dalamnya harus fokus apa yang ingin dicapai dalam perusahaan. Nah, dari penjelasan budaya organisasi secara umum di sini, ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan kepada kalian para mahasiswa, dan saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom dan akan kalian jawab. Mengapa manusia berorganisasi? Terus mengapa organisasi membutuhkan manajemen? Terus struktur organisasi seperti apa? Rentang kendali organisasi seperti apa? Itu nanti akan saya berikan tugas. Nah,
sebelum tugas, di sini mengapa manusia berorientasi, karena mempunyai tujuan yang sama. Nanti akan kalian jelaskan di Google Classroom secara detail. Nah, ada 4 pilar pendukung dalam berorganisasi, yaitu sumber daya manusia yang bermutu. Otomatis kita harus mempunyai orang-orang yang berguna atau orang-orang yang punya skill, pengalaman untuk mendukung perusahaan atau mendukung organisasi kita agar mencapai tujuan yang sama. Mempunyai sistem teknologi yang terpadu, tidak ketinggalan zaman. Strategi yang tepat, bukan strategi yang asal-asalan. Dan yang pasti yang punya logistik yang memadai, atau SDA atau SDM atau segala sesuatunya pendukung bagi perusahaan atau organisasi tersebut. Nah, dalam partisipasi organisasi di sini keterlibatan antara pikiran, emosi, atau perasaan seseorang itu dalam satu kelompok mendorong memberikan sumbang pada kelompok untuk mencapai suatu tujuan. Jadi di sini ada keterlibatan yang aktif berpartisipasi. Contohnya mempunyai pikiran, ide-ide akan muncul, mempunyai tenaga, dia mempunyai pikiran dan tenaga, mempunyai keahlian, dia mempunyai barang yang bisa untuk memproduksi barang dan jasa, otomatis mempunyai money untuk modal untuk membeli peralatan, membayar tenaga kerja, mendirikan sebuah perusahaan, itu mempunyai harus ada namanya modal atau uang. Nah, sampai di sini kalian akan saya berikan materi, bukan materi ya, saya akan memberikan kalian tugas dari bab ini. Saya akan kerjakan sesuai dengan pemikiran kalian. Mengapa organisasi membutuhkan manajemen, membutuhkan organisasi, dan membutuhkan renungan kembali? Kalian bisa jelaskan di tugas Google Classroom. Oke, sampai di sini penjelasan untuk materi bab budaya organisasi bab pertama. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Selamat malam.